Ya, saat Anda emosi marah, itu perasaan Anda sakit, hati Anda tidak jernih. Maka ketika Anda lampiaskan dengan kata-kata, yang keluar adalah kata-kata yang menyakitkan dan akan merugikan, berdampak tidak baik pada diri Anda. Pagi, Assalamualaikum sahabat disanitas mulia. Senang sekali bertemu lagi dengan Anda semua di channel YouTube saya, channel Eko Jalu Santoso. Channel yang senantiasa berbagi inspirasi, motivasi, dan hal-hal positif untuk hidup lebih bermakna dan bahagia. Bagi Anda yang baru bergabung, jangan lupa support channel ini dengan mengklik tombol like, subscribe, dan hidupkan lonceng notifikasi. Beri komen yang positif dan share video ini ke berbagai media sosial Anda agar lebih banyak orang merasakan manfaatnya. Sahabat, emosi kemarahan itu adalah hal yang biasa dan setiap orang pasti akan bisa dan mengalami tersulut emosi atau terpancing emosi kemarahannya. Tetapi ada orang-orang yang bisa mengendalikan emosi kemarahannya sehingga tidak destruktif, tidak merusak, dan sebaliknya ada orang-orang yang tidak bisa menahan, melampiaskan emosi kemarahannya dan membuat kerugian, kerusakan, dan juga mengganggu kesehatannya. Tentu pada video kali ini saya ingin mengajak Anda semua untuk bisa mengendalikan emosi kemarahan ini. Apa saja yang harus kita hindari ketika emosi kemarahan sedang tersulut di dalam diri kita? Ada 3 hal yang paling tidak harus kita hindari agar itu tidak membuat kita menyesal di kemudian hari atau membuat masalah menjadi lebih buruk. Yang pertama adalah ketika ada emosi kemarahan, jangan luapkan emosi itu dengan kata-kata. Hindari melampiaskan, meluapkan emosi kemarahan dengan kata-kata. Karena pada saat itu Anda sedang kecewa, hati Anda sedang tersakiti atau merasa tersulut emosi. Ketika Anda lampiaskan dengan kata-kata, biasanya yang muncul adalah kata-kata yang juga bisa menyakitkan, bisa menyinggung, menghina, atau merendahkan orang lain, dan itu berdampak tidak baik, bahkan tidak menyelesaikan masalah, tetapi bisa menimbulkan masalah baru. Karena itu hindari melampiaskan emosi kemarahan melalui kata-kata, melalui ucapan kepada siapapun, entah itu kepada anak Anda, kepada pasangan Anda, kepada anak buah Anda, teman dekat, atau siapapun. Hindari melampiaskan emosi kemarahan melalui kata-kata. Yang kedua adalah hindari mengambil keputusan, apalagi keputusan penting. Ya, pada saat Anda sedang emosi, marah, biasanya Anda tidak objektif, pikiran Anda tidak jernih. Maka ketika Anda mengambil sebuah keputusan, apakah itu keputusan dalam hal-hal biasa ataupun hal-hal penting dalam pekerjaan, dalam bisnis, maupun dalam keluarga, maka keputusan itu bisa berpotensi salah, bisa berpotensi keputusan yang tidak objektif. Dampaknya ketika Anda sudah mereda emosi, sudah tenang, maka biasanya baru menyadari bahwa apa yang Anda putuskan itu adalah sesuatu yang tidak tepat, sesuatu yang salah. Karena itu untuk menghindari penyesalan, ketika Anda dikuasai emosi kemarahan, maka jangan atau hindari untuk mengambil keputusan apapun, keputusan biasa maupun keputusan penting. Yang ketiga adalah ketika Anda sedang dalam emosi kemarahan atau dikuasai emosi kemarahan, maka lebih baik jauhkan dari gadget Anda, jauhkan dari HP Anda, jauhkan dari media sosial. Karena ketika Anda merasa kecewa, merasa tersakiti, atau merasa terpancing emosi, kemudian melampiaskan emosi kemarahan Anda di media sosial, entah mengirim di WA atau menulis status di berbagai media sosial yang Anda miliki, itu justru akan berdampak merugikan diri Anda. Pertama, image Anda yang akan terbentuk tidak baik, kemudian juga bisa kata-kata Anda menyinggung orang lain, dan bisa jadi itu akan menjadi masalah baru. Dan ini sering terjadi
di era sekarang, kemudian terjadi tuntutan hukum dan lain sebagainya. Karena itu, yang ketiga adalah hindari, jauhi media sosial ketika Anda sedang emosi marah. Maka cara yang paling tepat adalah ketika Anda tersulut emosi, dikuasai oleh emosi kemarahan, lebih baik tenangkan diri Anda lebih dahulu. Ambil nafas melalui hidung, kemudian keluarkan perlahan melalui mulut. Anda ulang beberapa kali, bernapas perlahan-lahan. Ketika hati sudah tenang, pikiran sudah tenang, maka barulah Anda bereaksi. Jangan langsung begitu tersulut emosi, bereaksi dengan kata-kata atau bereaksi dengan mengambil keputusan atau menumpahkan melalui media sosial. Karena itu akan berdampak ketika Anda nanti sudah dalam posisi tenang, justru akan menyesal di kemudian. Karena itu lebih baik tenangkan diri dulu, ambil nafas secara perlahan, begitu sudah tenang barulah Anda bereaksi terhadap apa yang Anda hadapi dengan kata-kata atau dengan tulisan atau apapun, lebih terstruktur, lebih terkendali dan lebih objektif, dan itu mengurangi risiko penyesalan di belakangan. Oke, demikian sahabat, itu inspirasi dari saya, Eko Jalil Santoso. Selamat berkarya, sukses selalu. Salam etos mulia. Wassalamualaikum.